Suamiku menggenggam tanganku malam itu, suaranya lirih namun tegas. Ia bilang ibunya tak bisa lagi sendiri, tubuhnya sering gemetar, pikirannya mudah tersesat. Aku mengangguk, menelan karir yang kubangun bertahun-tahun, lalu memilih pulang lebih awal ke rumah yang kini menjadi medan pengabdian. Hari-hari pertamaku dipenuhi rutinitas baru. Bangun sebelum subuh, menyiapkan obat, memijat kaki yang kaku, menyuapi dengan sabar. Setiap keluhanku terima sebagai doa yang harus kuijabahi. Aku percaya, kebaikan tak pernah salah alamat. Namun tatapan ibu mertua tak selalu ramah. Kadang dingin, kadang menyelidik, seolah aku tamu yang terlalu lama tinggal. Aku berusaha tak ambil hati. Kupikir, mungkin ia hanya takut kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Tetangga memujiku. Mereka bilang aku menantu idaman. Aku tersenyum, meski di dalam dada ada rindu yang tak terucap, rindu menjadi diriku sendiri, rindu pengakuan yang tulus dari orang yang paling kuurus. Aku tak tahu, pengorbanan ini akan menjadi awal dari luka yang tak pernah kubayangkan. Saat itu, aku masih percaya, cinta dan kesetiaan akan cukup untuk menjaga segalanya tetap baik-baik saja. Waktu berjalan, dan rumah ini semakin sunyi. Suamiku lebih sering pulang larut, alasan demi alasan terdengar sama. Aku tetap di rumah, menjaga ibu mertua yang kini kian menuntut, seolah semua kebutuhannya adalah hutang yang harus kulunasi. Setiap pagi, kritik menyapaku lebih dulu daripada ucapan terima kasih. Masakanku dianggap hambar, caraku merawatnya disebut ceroboh. Aku menahan napas, memilih diam agar tak memperkeruh suasana. Aku mencoba bicara pada suamiku. Ia mengangguk singkat, lalu berkata ibunya sedang sensitif. Aku diminta lebih sabar, lebih mengalah, lebih kuat. Kata, lebih, itu menekan dadaku hingga sesak. Uang belanja mulai terasa kurang. Tanpa penghasilanku, aku harus menghitung setiap lembar. Ibu mertua menuduhku boros, padahal aku sering mengurangi jatah makan sendiri agar obatnya tak terlewat. Suatu siang, aku mendengar namaku disebut dari balik pintu. Nada suaranya tajam, penuh prasangka. Aku disebut menantu yang memanfaatkan keadaan, yang hidup dari belas kasihan. Kakiku lemas, duniaku bergetar. Aku menatap tanganku yang kasar oleh sabun dan obat. Inikah tangan penipu yang ia maksud? Air mataku jatuh, tapi cepat kuhapus. Aku tak ingin terlihat lemah. Sejak hari itu, setiap gerakku diawasi. Ponselku ditanya, uang belanja dihitung, kepergianku dicurigai. Rumah yang kupilih untuk dijaga berubah menjadi ruang interogasi. Aku mulai kehilangan diriku. Tawa menghilang, tidur tak nyenyak. Cermin kembali menjadi saksi, kali ini memantulkan perempuan yang nyaris tak kukenal. Suamiku makin jauh. Ia percaya cerita yang didengarnya, tanpa bertanya padaku. Aku mencoba menjelaskan, namun suaraku kalah oleh air mata ibunya. Puncaknya datang saat aku dituduh mengambil perhiasan lama milik ibu mertua. Tuduhan itu dilontarkan di hadapan keluarga besar. Dadaku terasa robek, harga diriku diinjak tanpa belas kasihan. Aku gemetar, menyangkal dengan sisa keberanian. Tak ada yang mendengar. Semua mata memandangku dengan curiga, seolah vonis telah dijatuhkan. Malam itu aku mengemas pakaian. Bukan untuk pergi jauh, tapi untuk menyelamatkan kewarasan. Suamiku diam, tak menahanku, tak juga membelaku. Beberapa hari kemudian, perhiasan itu ditemukan terselip di laci lama. Sunyi menyergap rumah. Tak ada permintaan maaf, hanya alasan singkat yang terasa hampa. Aku menyadari sesuatu. Pengorbanan tanpa batas seringkali dianggap kewajiban. Cinta yang terus mengalah, perlahan kehilangan nilainya. Aku menatap ibu mertua yang kini terbaring lemah. Ada iba, tapi juga batas yang akhirnya kutarik. Aku manusia, bukan bayangan. Aku memutuskan kembali bekerja. Bukan untuk membalas, tapi untuk berdiri. Keputusan itu menuai protes. Namun kali ini aku tak mundur. Langkah pertamaku terasa berat, namun setiap napas membawa harapan. Aku belajar mengatakan tidak, tanpa rasa bersalah. Hubunganku dengan suami diuji.
Kami akhirnya bicara, dengan suara jujur yang lama terkubur. Ia melihat luka yang selama ini ia abaikan. Perlahan, kepercayaan dibangun kembali. Tidak sempurna, tapi nyata. Aku tak lagi mengorbankan diriku untuk diakui. Aku tetap merawat ibu mertua, dengan jarak yang sehat. Bukan karena paksaan, melainkan pilihan. Di tengah semua itu, aku menemukan kekuatanku sendiri. Luka mengajarkanku batas, dan batas menyelamatkan cintaku. Aku bukan menantu sempurna. Aku hanya perempuan yang belajar menghargai dirinya. Dan untuk pertama kalinya, rumah ini terasa lebih jujur, meski tak lagi utuh seperti dulu. Aku pernah percaya, pengorbanan adalah bahasa cinta yang paling tulus. Aku menyerahkan karir, waktu, bahkan diriku sendiri, demi keluarga yang kupilih. Namun saat balasan itu datang, aku sadar satu hal, tak semua kebaikan dibalas dengan kebaikan. Inilah kisahku tentang setia yang diuji, dan harga diri yang hampir hilang, sebelum akhirnya kutemukan kembali. Aku kembali bekerja dengan perasaan campur aduk. Setiap langkah menuju kantor terasa seperti menembus masa lalu yang sempat kutinggalkan. Ada gugup, ada takut, tapi juga ada harga diri yang perlahan bangkit dari reruntuhan. Di rumah, sikap ibu mertua berubah menjadi lebih senyap. Bukan hangat, bukan juga ramah, tapi penuh jarak. Tatapannya tak lagi menuduh, namun menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ucapkan. Aku belajar menerima keheningan itu tanpa berharap apapun. Suamiku mulai memperhatikanku. Ia melihat kelelahan yang berbeda, bukan karena mengalah, melainkan karena berjuang. Untuk pertama kalinya, ia menyiapkan teh hangat tanpa diminta. Hal kecil, tapi cukup membuat mataku panas. Namun luka tak sembuh secepat itu. Setiap ingatan tentang tuduhan itu masih menggema. Kadang muncul tiba-tiba, mencengkeram dadaku saat aku sendirian. Aku tersenyum di luar, tapi berperang di dalam. Suatu sore, aku pulang lebih awal dan mendapati ibu mertua duduk sendirian di ruang tamu. Tangannya gemetar, napasnya pendek. Aku ragu mendekat, tapi naluri mengalahkan luka. Aku membantunya berbaring. Ia menatapku lama, seolah ingin bicara, tapi memilih diam. Dalam keheningan itu, aku sadar ia juga takut ditinggalkan, seperti aku takut tak dihargai. Malamnya, suamiku akhirnya bicara jujur. Ia mengakui kesalahannya, mengaku terlalu sibuk menjadi anak hingga lupa menjadi suami. Kata-katanya tak menghapus masa lalu, tapi membuka pintu yang sempat terkunci. Aku menangis, bukan karena sedih, melainkan karena lelah. Lelah menjadi kuat sendirian. Ia memelukku, dan untuk pertama kalinya aku merasa didengar. Keesokan hari, ibu mertua memanggilku. Suaranya pelan, nyaris kalah oleh gengsi. Ia tak meminta maaf secara utuh, hanya berkata ia salah menilai. Kalimat pendek itu terasa panjang bagiku. Aku mengangguk, bukan karena semua telah selesai, tapi karena aku memilih damai daripada dendam. Aku tak lagi menunggu pengakuan untuk merasa cukup. Hari-hari selanjutnya berjalan perlahan. Tak selalu manis, tapi lebih jujur. Aku bekerja, pulang dengan lelah yang berbeda, lelah yang punya arah. Aku belajar membagi peran, menjadi istri tanpa kehilangan diri, menjadi menantu tanpa menghapus batas. Tidak semua orang menyukainya, tapi aku bertahan. Kadang aku masih disalahkan, kadang juga dipuji. Namun kini, pendapat orang tak lagi menentukan nilainya diriku. Aku mulai mencintai diriku sendiri dengan cara yang dulu kulupakan. Membeli hal kecil untuk diri sendiri, tertawa tanpa rasa bersalah, dan berani berkata cukup. Suamiku berubah perlahan. Tidak sempurna, tapi berusaha. Ia belajar berdiri di tengah, bukan hanya di satu sisi. Ibu mertua masih keras kepala, namun sesekali, ia menyebut namaku dengan nada yang lebih lembut. Itu cukup. Aku sadar, keluarga bukan tentang siapa paling berkorban, tapi siapa yang mau belajar memahami. Dan pemahaman sering lahir dari luka. Bab ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang bertahan tanpa menghilang. Tentang perempuan yang hampir hancur,
tapi memilih bangkit. Dan tentang aku, yang akhirnya berdiri di kakiku sendiri, tanpa harus pergi dari rumah ini. Aku kira semuanya akan perlahan membaik. Ternyata, luka yang lama terpendam sering mencari jalan untuk muncul kembali, dengan cara yang tak terduga. Suatu pagi, ibu mertua jatuh di kamar mandi. Suasana rumah mendadak kacau. Aku berlari, menahan panik, menopang tubuhnya yang ringkih sambil memanggil suamiku dengan suara bergetar. Di rumah sakit, aku kembali menjadi bayangan. Mengurus administrasi, menunggu dokter, memastikan obat tersedia. Tak ada yang bertanya keadaanku, seolah ketenanganku adalah kewajiban. Keluarga besar berdatangan. Tatapan mereka menyapu wajahku, menilai, membandingkan, mengingat masa lalu yang belum sepenuhnya dimaafkan. Aku menunduk, memilih fokus pada ibu mertua yang terbaring lemah. Di sela-sela itu, bisik-bisik kembali terdengar. Ada yang bertanya kenapa aku sekarang bekerja, seakan pengorbananku dulu tak pernah ada. Ada pula yang menyiratkan aku berubah karena uang. Dadaku mengeras. Aku ingin berteriak, tapi kutelan semuanya. Rumah sakit bukan tempat untuk meluapkan luka lama. Suamiku terlihat tertekan. Ia berdiri di antara ibunya dan keluarganya, juga di antara aku dan rasa bersalahnya sendiri. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar bingung. Malam itu, saat semua pulang, aku duduk sendirian di lorong rumah sakit. Lampu putih menyilaukan, dinginnya menembus tulang. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus kuat? Ibu mertua terbangun dan memanggil namaku. Suaranya lemah, tak seperti biasanya. Aku mendekat, hatiku berdebar oleh kenangan yang bercampur. Ia menggenggam tanganku. Genggaman itu rapuh, tapi penuh makna. Dengan napas tersendat, ia berkata ia takut kehilangan segalanya, termasuk aku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena kata-katanya indah, tapi karena akhirnya ia mengakui ketakutannya, bukan kemarahannya. Ia tak meminta maaf secara langsung. Namun di matanya, aku melihat penyesalan yang tak pernah diucapkan. Kadang, itu sudah cukup untuk melunakkan hati. Hari-hari berikutnya berat. Aku bolak-balik antara kantor dan rumah sakit. Tubuhku lelah, pikiranku terkuras, tapi aku tak lagi merasa sendirian. Suamiku mulai mengambil alih. Ia belajar menggantikan peranku, meski canggung. Aku melihat usaha, dan itu menumbuhkan harapan kecil. Keluarga besar pun berubah sikap. Mereka tak lagi lantang menilai, mungkin karena melihat siapa yang benar-benar bertahan saat keadaan sulit. Namun aku sudah berbeda. Aku tak lagi berusaha menyenangkan semua orang. Aku memilih jujur pada batas kemampuanku. Saat ibu mertua akhirnya pulang, rumah terasa asing. Sunyi, tapi penuh bekas luka. Aku menata ulang rutinitas dengan hati-hati, tak ingin mengulang kesalahan lama. Aku menyadari, memaafkan bukan berarti melupakan. Itu tentang memberi ruang agar diri sendiri bisa bernapas. Bab ini mengajarkanku bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa banyak aku mengalah, melainkan seberapa berani aku bertahan tanpa kehilangan diriku. Dan di tengah kelelahan ini, aku tahu satu hal, aku tak akan kembali menjadi perempuan yang mengorbankan segalanya, lalu dilupakan begitu saja. Kepulangan ibu mertua tak membawa ketenangan seperti yang kubayangkan. Rumah ini memang kembali utuh, tapi ada jarak yang menggantung di udara, tipis namun terasa di setiap sudut. Aku menjalani hari dengan ritme baru. Pagi bekerja, sore mengurus rumah, malam menjaga diri sendiri agar tak kembali tenggelam. Aku tak lagi memaksakan senyum jika lelah, tak lagi menyembunyikan batas yang sudah kutetapkan. Ibu mertua lebih sering diam. Ia mengamati, bukan mengatur. Namun keheningan itu justru membuatku waspada, seolah badai lain sedang menunggu waktu. Suatu malam, saat suamiku belum pulang, ibu mertua memanggilku ke kamarnya. Suaranya pelan, tapi ada sesuatu yang berat di sana. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu dengan jantung berdebar. Ia berkata hidupnya terasa kosong. Anak yang dulu selalu menuruti, kini lebih sering membelaku.
Ia merasa kehilangan kuasa, kehilangan tempat. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti pengakuan, tapi juga tuntutan terselubung. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku tak langsung mengalah. Aku berkata aku juga pernah merasa kehilangan karir, kepercayaan, dan rasa aman di rumah sendiri. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya masih keras. Ia tak terbiasa mendengar menantu berbicara setara. Aku berdiri dengan lutut gemetar. Tanganku dingin, tapi hatiku justru hangat. Aku telah mengatakan kebenaranku tanpa marah, tanpa takut. Malam itu, suamiku pulang dan melihat wajahku yang pucat. Aku menceritakan semuanya. Ia mendengarkan, benar-benar mendengarkan, tanpa memotong, tanpa membela siapapun. Ia memelukku dan berkata rumah ini tak akan lagi berdiri di atas pengorbananku semata. Kata-kata itu sederhana, tapi meneguhkan. Beberapa hari kemudian, konflik kecil muncul. Cara merawat, cara bicara, cara hidup. Bedanya, kini aku tak memendam. Aku bicara, meski suaraku bergetar. Tak semua diterima dengan baik. Ada nada tinggi, ada air mata, ada keegoisan lama yang muncul. Tapi aku tak mundur. Aku sadar, perubahan selalu membuat gaduh. Dan kegaduhan ini adalah harga dari kejujuran. Perlahan, ibu mertua mulai menyerah pada kenyataan bahwa aku bukan lagi perempuan yang bisa disalahkan sesuka hati. Ia tak sepenuhnya lembut, tapi tak lagi melukai. Aku mulai merasa memiliki ruang. Ruang untuk bernapas, untuk lelah, untuk bahagia tanpa izin. Di cermin, aku melihat diriku yang berbeda. Masih penuh luka, tapi berdiri tegak. Mataku tak lagi kosong. Aku tak tahu bagaimana akhir kisah ini nanti. Tapi untuk pertama kalinya, aku tak takut. Karena apapun yang terjadi setelah ini, aku sudah memilih diriku sendiri. Dan pilihan itu, tak akan pernah kusesali. Pagi itu, rumah terasa terlalu sunyi. Tak ada teguran, tak ada panggilan keras dari kamar belakang. Keheningan itu justru membuat dadaku berdebar, seperti pertanda sesuatu akan berubah. Ibu mertua jatuh sakit lagi. Bukan jatuh yang dramatis, melainkan tubuhnya yang perlahan melemah, hari demi hari. Nafasnya lebih pendek, langkahnya goyah, dan tatapannya sering kosong menatap dinding. Kali ini aku tak sendirian. Suamiku mengambil cuti, duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan yang dulu begitu dominan. Aku melihat anak kecil dalam dirinya kembali muncul, rapuh dan takut kehilangan. Aku membantu sebatas yang sanggup, menyiapkan obat, menemani kontrol, memastikan rumah tetap berjalan. Namun aku menjaga jarak yang sehat, tak lagi mengorbankan diriku habis-habisan. Suatu malam, listrik padam. Rumah tenggelam dalam gelap dan suara hujan. Ibu mertua memanggil namaku. Suaranya gemetar, berbeda dari biasanya. Aku mendekat dengan senter kecil di tangan. Dalam gelap itu, ia berkata lirih bahwa ia menyesal. Kata itu keluar terbata, seolah melawan egonya sendiri. Ia mengakui ketakutannya kehilangan anaknya, dan cemburunya pada perempuan yang kini menjadi pusat hidup suamiku. Ia berkata amarahnya selama ini salah alamat. Dadaku sesak. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena dendam, melainkan karena akhirnya aku didengar. Aku tak langsung menjawab. Aku hanya menggenggam tangannya, memberi keheningan yang penuh arti. Ada luka yang tak perlu dibalas dengan kata. Keesokan harinya, kondisinya memburuk. Dokter datang, keluarga berdatangan. Rumah kembali ramai, tapi suasananya berbeda, lebih tenang, lebih menerima. Keluarga besar tak lagi memandangku sebagai ancaman. Mereka melihat peranku apa adanya, tanpa drama, tanpa pengorbanan berlebihan. Di tengah semua itu, aku berdiri tegak. Aku tak lagi membuktikan apapun. Aku hadir karena memilih, bukan karena dipaksa. Suamiku menatapku dengan mata yang basah. Ia berterima kasih, bukan sebagai formalitas, tapi sebagai pengakuan yang tulus. Hari-hari selanjutnya berjalan lambat. Ibu mertua semakin lemah, namun sikapnya lembut.
Setiap panggilan namaku kini terdengar seperti doa. Aku belajar bahwa penyesalan sering datang terlambat, tapi tetap punya arti. Bukan untuk menghapus masa lalu, melainkan untuk menenangkan hati. Aku juga belajar bahwa memaafkan tak selalu berarti kembali seperti dulu. Kadang, itu hanya berarti melepaskan beban agar bisa melangkah. Di suatu sore yang tenang, aku duduk sendiri di teras. Angin menyentuh wajahku, membawa rasa damai yang lama hilang. Aku tersenyum kecil, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku utuh. Ini tentang penutup luka yang tak lagi berdarah. Tentang seorang istri yang pernah hancur karena pengorbanan, dan akhirnya berdiri, dengan batas, dengan harga diri, dan dengan hati yang lebih kuat. Pagi itu datang dengan kabar yang tak perlu diucapkan. Dari cara suamiku menatapku, dari sunyi yang terlalu panjang, aku tahu sesuatu telah berakhir sebelum benar-benar sempat ku mulai ulang. Ibu mertua pergi dengan tenang. Tak ada jeritan, tak ada drama. Hanya napas terakhir yang dilepas perlahan, seolah ia akhirnya mengizinkan dirinya beristirahat dari dunia yang selama ini ia genggam terlalu erat. Aku berdiri di sisi ranjang, menatap wajahnya yang kini damai. Aneh rasanya, tak ada marah, tak ada dendam. Hanya perasaan kosong yang pelan-pelan dipenuhi oleh kelegaan yang bersalah. Hari pemakaman berjalan cepat, tangis datang dari segala arah, tapi aku tetap tenang. Beberapa orang memelukku, mengucap terima kasih atas pengorbananku. Kata-kata itu datang terlambat, namun kali ini tak melukaiku. Di antara pelayat, aku melihat wajah-wajah yang dulu meragukanku. Kini mereka menunduk, tak lagi berani menilai. Aku tak butuh pengakuan mereka, karena aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Setelah semua selesai, rumah terasa jauh lebih kosong. Tak ada suara panggilan, tak ada langkah pelan di lorong. Kesunyian ini berbeda, bukan menekan, tapi memberi ruang. Aku dan suamiku duduk berhadapan malam itu. Tak banyak kata. Kehilangan membuatnya lebih jujur, dan aku lebih berani. Ia berkata ia menyesal. Bukan hanya karena tak membelaku dulu, tapi karena membiarkanku terluka demi menjaga peran yang salah. Aku mendengarkan tanpa menyela. Aku berkata aku memaafkannya, tapi kami tak bisa kembali seperti dulu. Cinta butuh bentuk baru, dengan kesetaraan, dengan keberanian untuk memilih satu sama lain. Ia mengangguk, matanya basah, tapi kali ini ia tak lari dari rasa bersalahnya. Ia tinggal, menghadapi, dan itu cukup bagiku untuk memberi kesempatan. Hari-hari setelahnya adalah penyesuaian. Kami belajar hidup tanpa bayang-bayang tuntutan. Bertengkar, berdiskusi, lalu berdamai dengan cara yang lebih dewasa. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Prestasiku perlahan diakui. Aku pulang dengan lelah yang membanggakan, bukan dengan hati yang tergerus. Di rumah, aku menata ulang ruang-ruang yang dulu terasa menyesakkan. Jendela kubuka lebih sering, cahaya masuk, bersama harapan. Kadang, kenangan tentang ibu mertua datang tiba-tiba. Aku tak menolaknya. Ia bagian dari hidupku, dari proses yang membentukku. Aku belajar satu hal penting, pengorbanan tanpa batas bukanlah cinta, melainkan kehilangan diri yang dibungkus. Kewajiban. Kini aku mencintai dengan sadar. Membantu tanpa menghapus diri. Mengalah tanpa menyerahkan harga diri. Aku bukan istri yang sempurna. Tapi aku perempuan yang utuh. Dan jika suatu hari aku harus memilih lagi, aku tahu satu hal pasti, aku tak akan pernah meninggalkan diriku sendiri demi siapapun. Waktu tak benar-benar menyembuhkan, ia hanya mengajarkan cara hidup berdampingan dengan kenangan. Setelah kepergian ibu mertua, hari-hariku berjalan lebih tenang, namun ada ruang kosong yang kadang menyergap tanpa aba-aba. Aku mulai menata hidup dengan ritme yang kupilih sendiri. Pagi dengan kesibukan kerja, sore dengan rumah yang kini terasa lebih ringan. Tak ada lagi langkah tertahan, tak ada lagi kata yang harus kutelan demi kedamaian semu. Suamiku berusaha hadir dengan cara yang berbeda. Ia lebih banyak bertanya, lebih sering menunggu jawabanku sebelum mengambil keputusan. Perubahan itu tak selalu mulus, tapi nyata.
Namun suatu malam, kami bertengkar hebat. Bukan tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan. Ia ingin semuanya kembali normal, seolah luka-luka itu bisa dihapus begitu saja. Aku tersenyum pahit. Normal versinya adalah aku yang diam, mengalah, dan menghilang perlahan. Dan aku tak lagi sanggup kembali ke sana. Aku berkata tegas bahwa aku tak ingin hidup dalam bayang-bayang peran lama. Aku ingin menjadi istri yang setara, bukan penyangga yang dilupakan saat runtuh. Suaraku bergetar, tapi tak pecah. Untuk pertama kalinya, aku tak takut kehilangan demi mengatakan kebenaran. Ia terdiam lama. Malam itu, kami tidur saling membelakangi. Jarak di ranjang terasa lebih luas dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi keheningan canggung. Aku fokus pada diriku sendiri, olahraga pagi, bertemu teman lama, tertawa tanpa rasa bersalah. Hal-hal kecil yang dulu terasa mewah. Aku mulai menyadari betapa lama aku hidup tanpa benar-benar hidup. Selalu mengurus, selalu menjaga, tapi lupa merawat diri sendiri. Suatu sore, suamiku menemuiku di dapur. Wajahnya lelah, tapi jujur. Ia berkata ia takut kehilanganku, bukan karena aku berubah, tapi karena ia terlambat mengejarku. Kata-katanya tak manis, tapi tulus. Ia mengakui belum sepenuhnya siap dengan perempuan yang kini berdiri di depannya. Aku mengangguk. Aku pun masih belajar. Hubungan ini bukan lagi tentang bertahan, melainkan tentang tumbuh bersama atau terpisah. Kami sepakat memberi waktu, bukan untuk menjauh, tapi untuk memahami. Waktu untuk menilai apakah cinta kami cukup dewasa untuk menerima perubahan. Malam itu aku berdiri di depan cermin. Perempuan di hadapanku tampak tenang, matanya jernih. Luka masih ada, tapi tak lagi menguasai. Aku sadar, apapun akhir cerita ini, aku tak akan runtuh. Aku sudah melewati kehilangan yang paling menyakitkan, kehilangan diriku sendiri. Ini tentang keberanian menghadapi kemungkinan terburuk tanpa rasa takut. Dan di dalam dadaku, ada keyakinan baru yang tumbuh pelan, aku layak bahagia, dengan atau tanpa siapapun di sisiku. Waktu yang kami sepakati berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Jarak yang kami beri justru membuka ruang untuk berpikir jernih, tanpa emosi yang saling bertabrakan. Aku pindah sementara ke apartemen kecil dekat kantor. Bukan karena lari, tapi karena ingin bernapas. Ruang sempit itu memberiku ketenangan yang lama hilang, tanpa tuntutan, tanpa penilaian. Setiap malam, aku pulang dan menyeduh teh hangat untuk diriku sendiri. Tak ada suara langkah orang lain, tak ada kewajiban menjelaskan kelelahan. Hanya aku dan pikiranku yang akhirnya berdamai. Suamiku sesekali mengirim pesan, tak mendesak, tak menyalahkan. Ia bertanya kabarku, dan untuk pertama kalinya aku menjawab tanpa beban. Di sela kesendirian itu, aku menyadari betapa kuatnya diriku. Aku pernah bertahan dalam rumah yang menyesakkan, dan kini aku mampu berdiri sendiri. Tanpa runtuh, aku bertemu konselor, bukan karena lemah, tapi karena ingin sembuh dengan benar. Setiap sesi membuka lapisan luka yang dulu kupendam rapi. Aku belajar bahwa rasa bersalah yang kupikul bukan milikku sepenuhnya. Banyak beban yang seharusnya tak pernah kuterima sejak awal. Di kantor, aku mendapatkan proyek besar. Kepercayaan itu membuatku terharu. Aku merasa dihargai bukan karena pengorbanan, tapi karena kemampuan. Suamiku datang menemuiku suatu sore. Ia berdiri canggung di depan pintu apartemen, membawa wajah yang penuh pertanyaan dan harap. Kami duduk berhadapan, tanpa amarah. Ia berkata ia sedang belajar, bukan untuk berubah demi mempertahankanku, tapi untuk menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab. Ia mengakui perannya selama ini, diamnya, kelalaiannya, ketakutannya memilih. Pengakuan itu tak menyembuhkan segalanya, tapi jujur. Aku berkata aku belum tahu keputusan akhirnya. Dan itu tak apa. Untuk pertama kalinya, aku tak terburu-buru. Kami berpisah sore itu dengan pelukan singkat. Bukan perpisahan, bukan juga kepastian. Hanya dua orang dewasa yang saling menghormati proses. Malamnya aku duduk di balkon kecil,
menatap lampu kota. Hidup terasa luas, penuh kemungkinan yang dulu tak pernah kuberi ruang. Aku tersenyum sendiri. Tak ada jawaban final, tapi ada ketenangan yang menetap. Bab ini mengajarkanku bahwa mencintai diri sendiri kadang berarti berani menjauh sejenak, agar tak terus terluka. Dan apapun yang akan kupilih nanti, aku tahu satu hal, aku tak lagi membuat keputusan dari rasa takut. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Tak ada gelisah, tak ada berat di dada. Keputusan memang belum terucap, tapi hatiku sudah lebih dulu tahu arah pulangnya. Aku berdiri di depan jendela apartemen, menatap matahari yang perlahan naik. Untuk pertama kalinya, aku merasa utuh tanpa harus menjelaskan diriku pada siapapun. Hari-hariku berjalan stabil. Pekerjaan memberiku kepuasan, bukan pelarian. Aku menikmati proses, bukan sekadar hasil. Setiap pencapaian kecil terasa seperti pengakuan yang lama kutunggu dari diriku sendiri. Suamiku menghubungiku, mengajakku bertemu. Aku menyetujui, tanpa gugup, tanpa harap berlebihan. Aku datang sebagai diriku yang sekarang, bukan versi lama yang selalu takut kehilangan. Kami bertemu di tempat sederhana. Tak ada air mata, tak ada drama. Hanya dua orang yang belajar jujur. Ia berkata ia mencintaiku, tapi kini paham bahwa cinta saja tak cukup. Ia siap berjalan bersamaku sebagai pasangan setara, bukan sebagai pusat yang harus kuputari. Aku menatapnya lama. Aku melihat usaha, bukan janji kosong. Aku melihat kesadaran yang tumbuh dari kehilangan, bukan dari tuntutan. Aku berkata aku tak ingin kembali ke pola lama. Jika kami melangkah bersama, harus ada batas yang dihormati, suara yang didengar, dan tanggung jawab yang dibagi. Ia mengangguk, tanpa membela diri. Tak ada alasan, tak ada pembenaran. Hanya kesiapan untuk berubah, meski perlahan. Kami sepakat mencoba lagi, bukan untuk mengulang, tapi membangun ulang. Dengan pondasi yang lebih jujur, meski risikonya besar. Aku kembali ke rumah kami beberapa minggu kemudian. Bukan sebagai perempuan yang kembali, tapi sebagai perempuan yang memilih. Rumah itu terasa berbeda, lebih lapang, lebih terang. Bukan karena dindingnya berubah, tapi karena aku berubah. Aku menata ulang ruanganku sendiri. Bukan kamar tidur, tapi ruang hidup. Tempatku berpikir, bernapas, dan menjadi aku. Kami masih belajar. Kadang tersandung, kadang salah paham. Tapi kini aku tak diam, dan ia tak lari. Aku sadar, akhir bahagia bukan tentang semua luka hilang. Itu tentang keberanian untuk hidup dengan luka tanpa saling melukai. Ini awal yang lebih dewasa. Dan aku melangkah ke depan dengan satu keyakinan, aku tak lagi mencintai dengan mengorbankan diriku sendiri.